Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel kami. Sanesa terletak di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Santuntak Sanawiyah 1 Unity berbincang-bincang. Kali ini bersama saya Nur Kaila Islami. Di sini saya akan berbagi informasi dan inspirasi dalam dunia edukasi yang tentunya kami akan mengundang tamu-tamu yang menarik dengan tema-tema tertentu yang sejatinya mereka adalah guru dalam kehidupan kita yang patut kita gugu dan pantas untuk kita tiru. Kali ini bersama Bapak Pembina Ekstrakurikuler Futsal dan Ekstrakurikuler P5 yaitu Bapak Jeffrey Firdaus. Oke teman-teman, langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya sore ini? Sore ini Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke temanya ya Pak. Oke. Jadi Pak, sebenarnya apa sih Pak ekstrakurikuler futsal ini Pak? Pertama, Bapak ingin menjelaskan apa itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan peserta didik di madrasah ataupun di sekolah, yang mana kegiatan itu termasuk kegiatan di luar kegiatan kita belajar sehari-hari dari jam pagi sampai siang. Jadi ekstrakurikuler ini bisa dikatakan sebagai kegiatan tambahan bagi peserta didik, yang mana tujuannya untuk media untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik, baik itu dari kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga maupun kegiatan seni dan lain-lain. Pak, kenapa bisa terpikir untuk mengadakan ekstrakurikuler futsal ini, Pak? Nah, ceritanya itu bermula dari Bapak tahun 2019 di sini. Pada saat itu, Bapak di sini baru di-SK-kan menjadi CPNS baru, guru muda baru di sini. Yang alhamdulillah Bapak ditempatkan di sini, dan kemudian Bapak melihat di sini ada potensi, kemudian ada sarana. Nah, dari situ Bapak ingin mengembangkan potensi dan sarana tersebut menjadi sesuatu yang ada hasilnya. Kemarin itu Bapak melihat ada lapangan, kemudian ada anak-anak yang juga hobi bermain sepak bola atau futsal. Nah, jadi pada waktu itu Bapak bikinlah sebuah lapangan sederhana di lapangan basket, kan dulu cuma ada lapangan basket. Bapak sulap lapangan basket yang bisa digunakan juga untuk bermain futsal. Jadi di sanalah Bapak pertama kali untuk membuat ekstrakurikuler futsal ini ada di MTSN 1 Agam. Oh, begitu ya, Pak. Oh ya, Pak. Bagaimana cara menjaga kebugaran dan kondisi fisik sebagai pemain futsal, Pak? Nah, kalau Bapak sebagai seorang pelatih membagi trik dan tips untuk pemain futsal agar kondisi badannya bugar. Satu, pertama, jaga kesehatan, karena kesehatan paling nomor satu di dalam olahraga. Nah, di balik tubuh yang sehat itu pasti ada energi positif yang akan kita laksanakan di kegiatan sehari-harinya. Kemudian bagaimana caranya? Satu, menjaga kesehatan. Yang kedua, berolahraga rutin minimal 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian untuk menopangnya itu dibutuhkan juga yang namanya makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup. Nah, kalau untuk atlet profesional, kemudian untuk pemain futsal itu ditambah dengan latihan-latihan yang rutin. Biasanya kalau untuk atlet itu, kalau dalam pembinaan itu latihannya pagi dan sore. Nah, begitu Kayla. Oh iya Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, bagaimana cara menarik lebih banyak orang untuk bermain futsal itu Pak? Nah, kalau untuk menarik perhatian seseorang, kita kan butuh sesuatu yang baik. Dari prosesnya melatihan futsal, kemudian akan menghasilkan outputnya berupa prestasi-prestasi. Kita menginginkan peserta didik kita di MTSN 1 Agam selain bugar dalam melaksanakan kegiatan futsal, juga memiliki ajang peraih prestasi, yaitu di bidang futsal. Kalau bisa, anak-anak kita yang mengikuti ekstrakurikuler futsal ini juga aktif dalam mengikuti pertandingan-pertandingan yang diadakan, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Sehingga nantinya kalau mereka bertanding dengan bagus, otomatis
Setiap turnamen kita akan mendapatkan juara. Dari prestasi-prestasi juara tersebutlah kita bisa menarik hati peserta didik kita yang lain, baik di MTSN 1 Agam maupun adik-adiknya yang masih SD yang mau melanjutkan studinya di MTSN 1 Agam. Itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kita MTSN 1 Agam. Pak, bagaimana nih harapan Bapak untuk masa depan futsal di MTS 1 Agam, Pak? Nah, harapan Bapak tentunya futsal MTSN 1 Agam ini bisa berjaya meraih prestasi, menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas, baik itu secara permainan maupun secara akhlak. Karena apa? Karena pemain futsal itu atau pemain sepak bola lah atau atlet lah yang bisa dikatakan itu, selain dia harus pandai di lapangan, pintar di lapangan, tapi dia juga harus mempunyai akhlak yang bagus. Karena sekarang kekhawatiran Bapak melihat pemain-pemain futsal, pemain-pemain sepak bola, ya, itu banyak yang kurang beradab. Contohnya ketika mereka minum, mereka minumnya berdiri, ya kan? Pernah lihat? Pernah. Nah, seharusnya kalau kita minum, walaupun ketika bertanding maupun latihan, kita minumnya duduk. Nah, diusahakan dengan tangan kanan. Satu lagi, kalau kita sebagai atlet itu, kalau kita kalah, pasti kita emosi, jatuh sedikit, disenggol lawan sedikit, langsung emosi, langsung mukul lawan. Berarti itu kan kita tidak memiliki jiwa sportivitas yang tinggi. Oleh sebab itu, selain pintar di lapangan, kita juga harus beradab di lapangan. Kemudian kita juga harus memiliki jiwa fair play, jiwa sportivitas, dan respect terhadap lawan. Jadi Bapak menginginkan tidak hanya prestasi, akan tetapi Bapak juga menginginkan pemain-pemain yang hebat di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Nah, ceritanya nih, Bapak dulu pernah punya anak asuh waktu di SMA Negeri 4 Padang. Dulu ada anak namanya si F. Dia adalah anak Bapak dulu SMA. Dia pintar di dalam lapangan, juara di kelas, dan juga tahfiz Quran. Jadi keren lah, adabnya juga bagus. Jadi Bapak menginginkan pemain Bapak seperti tersebut gitu, Kayla. Oh, begitu ya, Pak. Dengar-dengar Bapak adalah seorang fasilitator P5 di MTS 1 Agam. Sebenarnya Pak, apa sih P5 itu, Pak? Ini balik lagi tadi ekskul, sekarang P5. Kalau tadi ekskul adalah kegiatan intrakurikuler, sedangkan kalau P5 ini adalah kegiatan di dalam PBM, yang mana di situ disebutkan P5 ini adalah penguatan proyek penguatan profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka supaya mempercepat perbaikan karakter peserta didik kita, baik itu di MTSN 1 Agam, khususnya di Indonesia sesuai dengan kurikulum. Nah, kegiatan P5 ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari PBM juga, yang mana kita harus menekankan dalam setiap proyek-proyeknya tersebut ada peningkatan karakter itu, Kayla. Contohnya kita melakukan satu proyek. Dalam satu proyek itu ada sekitar 10 kali atau 12 kali pertemuan. Selama 10 atau 12 kali pertemuan, satu temanya itu, kita mengharapkan anak-anak ini di dalam prosesnya itu menemukan hal-hal yang baik. Baik itu dari segi tanggung jawab, karakter, disiplin, bekerja sama, sifat kemandirian. Nah, itu bisa ditemukan di situ, bisa diasah di situ, bisa dinampakkan di situ. Jadi, kegiatan ini merupakan bagian dari perbaikan karakter di madrasah maupun di sekolah umumnya. Dan iya Pak, bagaimana kegiatan P5 di MTS 1 Agam ini, Pak? Nah, kegiatan P5 di MTSN 1 Agam ini adalah masuk tahun kedua, yang mana kita kegiatan P5 ini diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8. Kemudian terdiri dari dalam kegiatan 1 tahun ini yang Bapak bawahi itu terdiri dari 4 tema. 4 tema itu itu tentang hidup berkelanjutan sudah kita lakukan, sudah selesai, itu sekitar
9 kali pertemuan. Yang kedua yang kita lakukan sekarang adalah kearifan lokal, yaitu melestarikan masakan tradisional Minangkabau. Kaila juga sedang lakukan. Dan yang ketiga, insya Allah besok kita akan lakukan temanya yaitu apa? Ke area kewirausahaan dulu, dan yang terakhir adalah yang apa? Satu lagi lupa Bapak, itu tentang Apa sih Pak tujuan P5 itu Pak? tujuan P5 itu tadi kan sudah Bapak sampaikan. Tujuan P5 itu adalah menumbuhkan karakter-karakter yang baik bagi peserta didik dalam prosesnya, ya, menemukan hal-hal baik ya di dalam kegiatan P5 itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sehingga berdampak bagus untuk dirinya dan masa depan. Kaila. Oh begitu ya Pak. Makasih ya Pak udah datang di acara podcast kami pada sore hari ini. Bagaimana nih Pak kritik atau saran podcast kami pada kali ini Pak? Kritik maupun saran, kalau kritik sih nggak ada, tapi saran Bapak untuk Santun Talk di MTSN 1 Agam semoga lebih jaya lagi. Yang kedua, anak-anak Bapak yang mengikuti di bidang presenternya harus dipersiapkan dulu matang-matang. Kalau bisa Kaila ada lihat teks lagi nih. Kalau bisa diharapkan anak-anak Bapak di Santun Talk itu presenternya atau pembawa acaranya kalau bisa sudah menguasai sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Itu aja sih menurut Bapak Kaila. Makasih ya Pak. Ya Kaila. Baiklah Pak, makasih ya Pak sudah hadir pada podcast kami pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Baiklah teman-teman, makasih udah setia menemani kami sampai akhir podcast kami pada sore hari ini. Insya Allah kami akan selalu ada untuk Anda. Kita kibarkan semangat merah putih di langit biru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.